Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ar-rabbul akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, khususnya pada pagi hari ini jamaah pengajian Jumat pagi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini, pagi hari ini, kita sekalian masih mendapatkan anugerah taufik hidayah, iman, Islam, sehat walafiah, jasadiyah, badaniyah, bahkan aman, tentram, sehingga bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suasana kita masih seperti ini, tapi insya Allah tidak ada pengaruh bagi orang beriman, utamanya pada kita sekalian. Insya Allah semua ibadah kita bisa kita istiqomahkan, baik itu sholat berjamaah maupun kegiatan rutinitas sholat sunnahnya, maupun auratnya, maupun pengajiannya, utamanya pengajian Jumat pagi. Sampai hari ini juga kita alhamdulillah bisa melaksanakan dengan nyaman, dengan aman, bahkan insya Allah kita semuanya mendapatkan itu oleh Allah SWT selalu diberi panjang umur yang barokah fi taatillah, rezeki yang banyak, halal barokah, tetap sehat walafiah, jasadiyah, badaniyah, utamanya di bulan Syawal ini ya, suasana lebaran masih berlanjut, masih berlangsung, walaupun ada sedikit kendala tentang silaturahimnya, mungkin anjang sananya ya, tidak seperti di tahun kemarin, tapi kita tidak ada pengaruh sama sekali, sehingga kita masih bisa bersilaturahim dengan sesama, terutama keluarga yang ada di sekitar kita, sehingga mudah-mudahan semua aktivitas kita menjadi amal yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah pengajian Jumat pagi yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan suasana seperti ini tentunya kita masih membaca di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshus salam wad'imu ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulu jannata bisalam. Ini betul-betul momen yang sangat penting, utamanya suasana lebaran ini. Jadi kita mengacu kepada surat An-Nahl, surat
apa tadi? Al-A'raf 199, yaitu Allah dawuh khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ulama-ulama tafsir menerjemahkan dengan singkat saya sampaikan, yaitu khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ini ada 3 poin. Yang pertama, khudil afwa. Dengan suasana lebaran ini, maka kita diupayakan untuk saling memberikan maaf. Bahkan dianjurkan Allah untuk jadi orang yang pemaaf. Walaupun toh kita punya kebenaran atau punya kesalahan lebih-lebih, ya. Bab kalau orang salah, minta maaf itu gampang. Merasa salah, saya harus minta maaf. Kudu njaluk sepuroi, tak golei. Sampai dimanapun orangnya cewari. Sing musibah, setelah dicari orang tidak ada. Mungkin pindah tempat, mungkin sudah tidak ada di kampung situ, atau mungkin sudah meninggal. Ini sangat musibah ini. Oleh karena itu marilah kita jangan sampai merendam atau mungkin membawa beban kesalahan orang lain ya, kepada panjenengan semuanya. Silakan segera dilepas, dua-duanya akan dapat ya. Karena jadi pemaaf ini sangat berat ya. Kalau salahnya kecil, lek salah titik cilik mungkin ya sudah gak apa-apa, podo-podo ya. Tapi ini salahnya besar, mungkin kita punya marah ini tidak mari-mari, tidak selesai-selesai, sehingga sampai katakan bahasa kampungannya atau bahasa JTV-nya ini sampai mati kata sepuro. Ayo. Ini sudah sering terjadi di masyarakat awam. Karena mangkelnya, kalau marahnya ya, sampai mengatakan ya, sampai bahasa JTV ini bukan mati ya, mate. Sampai mate kata sepuro. Bahkan anak turunnya pun, oh Allah Akbar. Allah Akbar, ini betul-betul dahsyat sekali nih. Ya. Makanya sampai Allah tahu tadi, khudil afwa, jadilah pemaaf. Nah, alhamdulillah kita punya tradisi orang Jawa utamanya, orang Melayu umumnya, maupun Madura atau Sunda atau apa saja, ini tradisi orang tua kita ini kalau dimintai maaf itu paling gampang, Masya Allah. Dengan ucapan yang sangat simpel sekali, putranya kepada orang tuanya ketika hari raya itu minta maaf, Pak, Bu, kula badhe ngaturaken dumateng panjenengan dengan Idul Fitri niki mbok bilih kula badhe nyuwun ngapunten dumateng panjenengan. Nggih menika sedaya kelepatan kula, sedaya. Sedaya gak titik lho. Sedaya kelepatan kula. Apalagi setiap hari bikin ulah kepada orang tua. Setahun berarti. Ayo. Satu ping setahun. Mungkin juga ulahnya sangat besar sampai muarah, sampai naudzubillah, namanya marahnya orang tua kadang-kadang berlebihan juga. Kayak saking dableke, saking mangkeli, wak peduli itu anak atau siapa saja ini. Lebih-lebih anak kepada orang tua. Jadi Masya Allah simpel. Sedaya kelepatan kula. Berarti sedaya cilik ya gede. Sengaja tidak sengaja. Ya salah kita kan banyak. Ada salah itu sengaja atau tidak sengaja. Atau terang-terangan atau tidak terang-terangan. Atau salah itu besar atau salah itu kecil. Atau salah sudah mulai dulu. Mungkin antum cara saya masih ingat kesalahan ini sudah 5 tahun yang lalu. Aku baru njaluk sepuro ya. Tapi lah bilang sedaya kena kabeh wis. Ya sing kesimpen puluhan tahun dulu mungkin kita masa kecil ya, atau nakal atau dablek namanya anak ya. Kena
teman dan sebagainya. Dableke luar biasa. Dibilang sedaya. Sedaya kelepatan kula badhe nyuwun gungipun pangapunten ingkang kuwatah. Jare wong tua benak, ya wis padha-padha. Ya wis le padha-padha. Mudah-mudahan Gusti Allah ngapura kita semuanya. Penak wong tua itu, betul. Ayo sama umpama orang tua ini tidak memberikan maaf seperti itu. Gak iso. Sing cilik-cilik tak sepuro. Sing gedhe engko ae sik. Aku sik durung mari. Loro atiku iki nang peak. Ayo napa ayo mau dihitung atau ditulis sama orang tua. Iki lho tanggal sakmene. Ya, tanggal sakmene. Ya, bulan ini. Ya, jam sakmene. Ayo. Kon pernah nglarakno atiku. Ini bisa terjadi juga. Sing cilik tak sepuro, sing gedhe engko ae. Apalagi gak tak sepuro, naudzubillah min dzalik. Tapi Masya Allah, orang tua kita tidak pernah mendengar suara itu. Ya wis le podo-podo. Itu loh rahmatnya orang tua kepada anak itu. Nek balasannya enggak, orang tua itu enggak minta balasan apa-apa. Dongakno tok maral, Masya Allah. Walaupun anak model apa, tapi didongakno betul sama orang tua. Mudah-mudahan. Nah, jadi jangan sampai sebaliknya. Lek sampai orang tua balik, aku gak terima lih. Ya Allah. Ada satu cerita, salah satu sahabat itu putranya menyakiti hatinya ibunya. Padahal juga Masya Allah putranya ini ahli ngaji, hadir di majelis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Tapi suatu saat beberapa hari tidak kelihatan si orang ini, si anak ini. Kanjeng Nabi titen, ingat. Ini orang yang biasa duduk di sini kok gak pernah kelihatan. Ya. Lama sudah gak kelihatan, mungkin 1 minggu, 2 minggu. Ya. Akhirnya Sayyidina Ali panggil, ya Ali ta'al, Sayyidina Ali rini. Wong selo nggodek kono iku lho Dek pojok lho gak pernah ketok saiki. Nandi? Golek ana sih coba. Ditanya-tanyakan ketemu. Ternyata seorang remaja, ya, orang muda, ya, terus ketemu orangnya ya, sakit, dan sakitnya bukan sakit yang ringan, sampai dihadapkan sakaratul maut. Nah, keluarga yang di rumah itu bilang, lho niki lho sampun dangu sakite, sekitar hampir 2 minggu 1 bulan. Makanya Kanjeng Nabi itu sampai kaget, lihat orang ini gak pernah kelihatan, coba telepon li, sakitnya parah sampai sakaratul maut. Sakarat mautnya itu loh sampai 1 minggu. Jadi megap ini ya Latif, dibuat mainan sama malaikat. Ndak langsung dicabut. Langsung cabut kok enak kon. Ngelarani wong tua. Iya hati-hati nih. Ya. Kepada siapa saja, kita semua punya orang tua. Entah orang tua sudah meninggal atau orang tua masih hidup. Utamanya kalau orang tua masih hidup. Ya. Mari kita berbuat yang baik, berbakti pada orang tua, terutama masih ada ibu, apalagi ada ayah, Masya Allah, dua-duanya masih lengkap. Wah ini luar biasa ini. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Ya. Lah seorang anak ini, ya namanya mungkin salah persepsi, akhirnya ke bahasa kampungan itu tukaran, ya. Lah yang ditukar ini ibunya, sampai ibunya marah pol. Lah ibunya pergi dari rumah tersebut, meninggalkan rumahnya di rumah yang lain, sehingga anak itu bersama keluarga yang lain. Sakit sampai sakitnya parah dan sampai sakaratul maut sudah seminggu. Nanti orang tuanya kata Sayyidina Ali, ibunya ada tapi di sana Sayyidina Ali, bukan di sini, di rumah satunya. Masih ada orangnya sekarang. Ada, cari Sayyidina Ali, ketemu orang tersebut, ditanya sama Sayyidina, ya Bu, jenengan punya anak ya? Iya punya anak. Di rumah itu ya? Iya. Sakit? Iya, sakit memang. Saya tahu kalau sakit. Sama tega ya sakitnya anak sampai seperti itu. Iya saya tega. Subhanallah. Bu, anak sampean ini sudah megap-megap. Sakaratul maut 1 minggu Bu. Biar
Subhanallah. Jadi ibu diberitahu seperti itu masih mempertahankan kemarahannya, biar kesakitan. Ya. Akhirnya sudah, kalau gitu saya laporkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dilaporkan ke Nabi, silakan, katanya ibunya. Dilaporkan ke Nabi, ini anak sudah sakaratul maut, sudah 1 minggu katanya keluarganya. Tapi ibunya tetap tidak mau memberikan maaf. Panggil sini ibunya, apa saya ke sana? Akhirnya ibu dicari lagi Sayyidina Ali, ditanya, Bu, jenengan tetap mboten memberi maaf kepada putra jenengan? Ndak. Saking pegele wong tua. Nah, kemudian Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, saat ini jenengan dipanggil, jenengan purun dateng Kanjeng Nabi napa Kanjeng Nabi sing mriki? Oh mboten, kula mon sinten Kanjeng Nabi, kepingin laporan tentang kesalahan anaknya barangkali ya, di hadapan Rasulullah SAW. Dilaporkan oleh Kanjeng Nabi. Subhanallah. Setelah dilaporkan Kanjeng Nabi tahu, Bu, sampean punya anak sampai seperti itu, tega tak sampean? Kersane Kanjeng Nabi. Subhanallah. Di hadapan Rasulullah. Ya. Terus gimana kalau sakitnya seperti itu, biar sampean biarkan, terus sampean tidak memberi maaf? Ya. Tetap masih kersane pun Kanjeng Nabi. Kula sik loro hati kula, ya Allah. Masih sakit hati saya Kanjeng Nabi. Ya. Ya Sayyidina Umar juga ada di situ. Ya. Khudisaf, ambilkan pedang di atas si Sayyidina Umar. Si anak tersebut sampan potong-potong, suruh motong-motong, suruh bunuh anak tersebut sama Sayyidina Umar. Kasihan itu, sakaratul maut sudah 1 minggu, potong wis, jadi 5 atau jadi 7 potong, ya. Biar sekalian yang meninggal. Subhanallah, ternyata ibu tidak tega melihat ancaman seperti itu. Akhirnya ibu menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sudah Kanjeng Nabi, saya jangan memberi maaf. Nah, ini ada istilah tego lorone gak tego patine. Mulai zaman dulu sudah ada. Ya, maka Nabi dawuh ridallah firdal walidain. Ini wis wong tuane langsung, ya sudah Kanjeng Nabi, saya memberi maaf. Diberi maaf, subhanallah. Di ngapura karo wong tuane, karo ibu tadi langsung meninggal. Cobalah. Itu ridallah firdal walidain, ini sangat penting sekali, ya. Ridhonya orang tua itu sangat dibutuhkan kepada anak. Ya walaupun anak nawakalnya luar biasa, jangan sampai itu membuat sebaliknya. Ya, doakan sajalah. Mudah-mudahan memang Allah masih belum memberikan kesempatan bagi dia, atau mungkin belum memberi terbuka hatinya. Tapi insya Allah semua Allah akan membukanya. Amin. Allahumma amin. Iya. Jadi orang tua tetap harus mendoakan yang baik. Jangan sampai berapa banyak terjadi di masyarakat kita. Wana wakal dungkono gak selamat. Oh gak selamat kon le, gak selamat tenang. Ayo, hati-hati. Ya, mudah-mudahan Allah segera membuka hatinya. Memang durung waktu nih. Nanti semua itu ada waktunya. Apalagi kalau sudah kita kembali ilmu-ilmu tasawuf, saman gak iso apa-apa. Semua itu Allah sing gawe. Masih dia berbuat itu karena kehendak Allah juga. Nguji sampean, Pak. Nguji sampean, Bu. Iya, dikutuk anake koyok ngene, dikutuk dulure koyok ngene, dikutuk tanggane koyok ngene. Manusia luar biasa itu, ya. Kadang dikutuk itu gak mari-mari. Sing ngene tas mari, gini tuh. Terus berkepanjangan, ya Allah. Kadang ada orang itu Masya Allah, waman, Masya Allah. Ya. Ini berapa banyak cerita seperti ini. Kalau masalah anak ya, sama lihat aja Nabi Nuh kurang apa? Ayo. Nabi Nuh siapa? Ayo. Kanjeng Nabi digoda sama pamannya yang melindungi Rasulullah, itu Abu Thalib, Abu Lahab. Ayo. Ternyata sampai ajalnya ya tetap seperti itu. Ayo Kanjeng Nabi itu. Apalagi kita hanya bisa berdoa saja. Ya mudah-mudahan Allah semoga segera membuka itu pintu hidayahnya kepada kita, kepada keluarga kita, kepada
anak-anak kita kepada saudara-saudara kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Semua itu al-hidayah min Allah. Kita cuma bisa usaha. Faham itu? Sementing kita tidak salah. Ya, sementing kita tidak salah, sudah Masya Allah, sudah mendidiknya, sudah mengajikannya, sudah, oh ya, yang jelas sudah mendidik lah. Tidak mungkin wong tua itu nyasar, no, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mesti mendoakan, mesti mengajarnya, mendidik luar biasa. Sehingga, tapi Allah yang kapan kok menjadikan anak tersebut menjadi anak soleh? Ya nanti ada waktunya. Pasrah kepada Allah. Ba'dal ikhtiar, insya Allah tawakal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja sudah. Urusan dunia demikian juga. Banyak orang itu bekerja mulai pagi sampai sore tidak pernah berhenti. Terus Masya Allah. Sampai badannya seperti tanah. Jelemotan tanah. Tapi yang tidak menghasilkan apa-apa. Yang ini Masya Allah. Masih baru duduk. Sudah dapat rezeki. Hanya sudah semua itu minallah. Ya, ini maka kita tidak boleh mengatakan doanya sekarang. Dan nanti kita akhirnya dinilai itu. Bukan sekarangnya. Nantinya. Bagaimana nanti? Husnul khotimah apa sul khotimah? Yang mudahan kita semuanya, maka doa kita mudah-mudahan kita dipungkasi kelawan husnul khotimah. Itu berapa banyak ceritanya orang yang seperti itu, tidak pernah, bahkan kafir, bahkan tidak pernah ibadah sama sekali. Jangankan ngaji, jangankan kumul ulama, kumul wong soleh, belas. Tapi subhanallah di akhir hayat dapat hidayah. Ini sehingga dia bertobat, meninggal, Masya Allah, husnul khotimah. Mungkin antum pernah melihat di YouTube atau di internet atau di Facebook sampean, ya, ceritanya orang Maroko, ya, anak muda, anak Maroko, pemabuk, peminum, luar biasa, kelas berat sudah, terkenal di kampung situ. Peminum ini luar biasa ini, ya. Subhanallah, ya. Dapat hidayah dari Allah. Tiba-tiba suatu saat dia mendatangi masjid. Di masjid kebetulan ada bapak takmir di sana. Kelihatan di gambarnya seperti itu. Ada bapak takmir sehingga anak tersebut ngedor pintunya. Dor. Bapak takmir melihat, loh ini anak pemabuk, ngapain mau masuk masjid? Tidak boleh masuk. Khawatir bikin apa namanya? Masalah di dalam masjid ini. Wah, subhanallah, salah satu sesepuhnya situ biar masuk, saudara, biar masuk. Akhirnya anak tersebut dimasukkan oleh bapak takmir. Dimasukkan, ditanya, ada apa kamu kesini? Saya mau sholat. Subhanallah, mau sholat. Takjab orang sepuh takmir ini. Mau sholat. Bisa kamu sholat? Insya Allah. Ya, yang mungkin sedikit banyak pernah kenal sholat ya barangkali ya. Insya Allah. Sudah wudhu? Belum, wudhu dulu. Subhanallah. Belum bisa wudhu saya. Diantar sama bapak takmir, wudhu. Gini caranya wudhu, Masya Allah. Setelah wudhu selesai, ayo masjid. Bisa sholat? Bisa, tapi mungkin khawatir tidak benar. Ya sudah, saya menjadi imam, kamu makmum. Subhanallah. Ya. Si bapak takmir jadi imam, dia belakangi jadi makmum. Subhanallah. Kalau hidayah datang ya, tanpa dorongan orang lain, tiba-tiba datang di masjid, sholat bersama takmir masjid tadi itu. 1 rakaat, Masya Allah. Selesai, ya belum selesai, ya takbir bersama sampai 1 rakaat, kemudian dia sujud. Waktunya sujud, subhanallah, tidak bangun lagi si anak muda ini. Ayo coba. Ruku ikut ruku, i'tidal ikut i'tidal, sujud gak bangun. Subhanallah. Si imam agak sedikit, loh anak ini ya terasa lah, kok gak gerak lagi, kok gak bangun ikut saya. Sampai akhirnya 2 rakaat salam si imam. Subhanallah, meninggal di waktu sholat. Ayo coba. Orang yang seperti itu, pemabuk, yang mengkhawatirkan ya, keselamatan banyak orang. Sampai orang semua tahu, hati-hati sama dia. Bahaya itu. Ya. Ternyata matinya dalam keadaan sholat. Nah coba, kalau sudah dapat titel husnul khotimah itu, kita tidak bisa mereka. Ya ikhtiar kita ya belajar tadi itu. Berbuat baik kepada orang tua utamanya,
kepada saudara, kepada keluarga. Ya sekarang ceritanya masih seperti itu. Ayo Sayyidah Robi Adawiyah, kurang apa itu? Ayo. Kurang apa Sayyidah Robi Adawiyah? Kelas berat sudah itu, nakalnya itu. Tapi dibuka oleh Allah hatinya, sungguh bertobat, Masya Allah, sujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi waliullah, waliyatullah. Ayo Pak, ayo sama tahu ceritanya Sayyidah Robi Adawiyah, seorang perempuan jadi waliyatullah, Masya Allah, luar biasa. Asalnya ceritanya sampai banyak dari masyarakat kita yang seperti itu. Kita tidak bisa menghakimi sekarang, dan kita sendiri belum tentu. Ayo, ada salah satu cerita juga di Malang sendiri, entah ini cerita benar atau tidak benar. Ya. Dia Masya Allah dari awal, dari kecil sudah dididik di madrasah. Pokoknya ingin menjadikan anaknya menjadi anak soleh, sampai jadi pejabat. Kalau tidak ada ceritanya sampai jadi penghulu. Lek sih monggo, terima kasih. Nanti mireng aja dengan. Ya, sik tas kok mboten dangu, sik setahun atau 2 tahun winginan ini. Sampai dihakimi sama takmir ya. Masya Allah. Dia seorang yang luar, sampai jadi penghulu lah, luar biasa ta. Madrasah sampai tamat, aliyah sampai kuliah. Siapa juga jadi ustadz, jadi mubalek, menikahkan orang banyak, Masya Allah. Ternyata akhirnya dohirnya aja kita tidak tahu batinnya. Dohirnya subhanallah. Ayo coba dibawa ke vihara sana meninggalnya. Ayo coba, ayo di apa namanya, di kremasi. Ini kami orang Malang kemarin lusa, masih belum lama, belum ya setahun nggak salah sampai mungkin. Ayo coba, orang masuk saya juga insya Allah pernah ketemu dengan dia. Yang jadi orang penghulu, orang baik insya Allah. Lahirnya, tapi ternyata akhirnya kenapa? Katanya murtad. Loh ya coba. Kok iso? Ya mbok Gusti Allah muter. Naudzubillah min. Makanya kita harus bagaimana kita bisa berupaya untuk mencari orang soleh dan iso selamat dunia, selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Kembali kepada Al-Quran tadi, surat Al-A'raf 199, khudil afwah, jadilah pemaaf. Memang ya subhanallah, kita harus murah ya, harus melapangkan dada ini ya, utamanya kalau tradisi kita pada hari raya ini sudah. Sebetulnya enggak setiap hari pun, kapanpun kita harus membuka lebar-lebar dada kita untuk memberikan maaf. Cuma tradisi kita kalau hari raya ini biasanya yaitu saling memberikan maaf, sing kene njaluk sepuro, sing kene nyepuro. Itu biasa. Cuma sementara ini di saat ini masih terkendala dengan wabah ini, sehingga door to doornya maling enggak, anjang sananya tidak. Tapi insya Allah lah kita semuanya karena masih berhari Idul Fitri, ya, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudil afwa. Terus nomor 2, wa'mur bil urfi. Nah, ada. Yang nomor 2, wa'mur bil urfi. Kita harus yaitu memberikan perintah kepada kebaikan. Nah, katakan amar ma'ruf nahi munkar, mendidik kepada anaknya, keluarganya, saudaranya, tetangganya, siapa saja untuk berbuat baik. Adinun nasihat. Kok wis kok delok wong iki gak bener, ya dinasehati, ojo dinengi. Iya. Ya, misalnya waktu ini sholat gak sholat. Ayo Cak, sholat Cak. Ayo Cok, sholat Cok. Nah, ya, ayo Pak, sholat Pak. Ini kewajiban kita kapan? Ya kapan saja. Kok delok dulure tanggane ya wae salat gak salat. Nah, mungkin dia mangkiman kelas ya gak apa-apa. Sementing ada sudah jawaban dan sebagainya. Nah, ini terutamanya. Atau mungkin dia berbuat salah ya, mungkar. Ya kita ingatkan sebisa mungkin. Paling tidak hati kita tidak cocok. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum maron falyu'iru biyati. Fa lam tastati fa bilisani. Fa'lam sati fabikol pih wadalika ataful iman. Ini ya paling tidak kami mau mengingatkan tidak bisa, ya, nuturi gak iso. Ya apa wis akhirnya atin gak cocok, itu perbuatan mungkar, perbuatan tidak diridhoi Allah Subhanahu. Mudah-mudahan jangan duduk anakku, duduk dulurku, bapak gak iso, sampean berarti ridho. Naudzubillah min. Ya kita doakan, makan tadi dibilang kita jangan dinilai sekarang, nanti
Sekarang belum tentu, belum tahu. Orang soleh menjadi toleh. Sebaliknya orang toleh menjadi soleh. Ya mudah-mudahan karena kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, wa'mur bil urfi. Mungkin kita anjang sana atau ketemu dengan saudara yang tadi kok durung sholat, kok durung melok ngaji ya misalnya. Ya diberi nasihat, dituturi, dikandani, terutama keluar. Ojo malah jenengi terus. Ya itulah semua itu minallah. Apa dalam kitab tauhidnya? Khairihi wa syarhi minallahi. Nah, wis kembali kepada situ iya ya. Ya. Kita merasa sudah soleh, kita merasa sudah bagus, belum tentu. Maka kita jaga, terus kita ngaji, terus kita menimba ilmu sehingga mudah-mudahan kita besok ditutup oleh Allah, dipungkasi Allah dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Wa'mur bil urfi. Sing nomor 3, wa'rid anil jahilin. Berpaling yaitu daripada kebodohan. Menjauhi orang yang bodoh. Bukan menemani, menjauhi. Nah, kalau sampean bergaul, berteman dengan orang yang bodoh, bukan berteman, menasihati, dituturi. Nah, sebaliknya kalau kita ngikuti dia, kita akan kesasar. Naudzubillahi min. Ya, kita kumpuli supaya dia katut dengan kita, insya Allah. Yang mudah-mudahan lah kita bisa saling menasihati, ya. Tak ada marah sesama. Barangkali kita melihat saudara kita, melihat teman kita, atau mungkin keluarga kita kok kurang baik, dohirnya seperti itu. Ya, kita juga tidak tahu, kita hanya tahu dohirnya saja. Faham itu? Ya, cuma kata-kata ini juga bisa dohirnya, ya ad-dohir ya dulu alal batin. Ya, cuma ya kita jangan memancing emosi. Kelihatan dohir seperti itu ya, ikat-ikat. Siapa tahu dia berzikir. Berapa banyak para waliullah menggoda kita. Iya, menggoda kaum muslimin atau menggoda orang soleh. Ya. Berpenampilan orang yang jelek, tukang minum, embong, ternyata sendiri minum wedang kopi. Ayo, ketok-ketok teler-teler titik. Ternyata memancing emosinya orang tersebut. Cek ketok itu loh, yo birnya, botolnya botol minuman macam ini. Ya. Tapi isinya wedang kopi. Ayo. Orang-orang cek bodoh suudon, agak boleh juga seperti itu. Menampakkan dohirnya jelek di hadapan manusia biar suudon, enggak boleh juga. Cuma kadang-kadang menguji pada dia. Berapa banyak para waliullah seperti itu, menampakkan diri sebagai orang fakir miskin, akhirnya minta-minta kepadanya, kira-kira kok dikein enggak. Nah, ya, itu diuji juga kadang-kadang. Ya kita tidak boleh suudon ini kadang-kadang ya. Ya, terjadi seperti itu. Pas wali, waduh, tenan dong iyan. Ya, banyak ceritanya seperti itu. Saya baca di sirah. Ya, ini terjadi banyak orang ini kelihatan sudah soleh, sudah bagus, sudah wapi di hadapan jamaah, di hadapan masyarakat. Wah, nomor 1 ukurannya. Tak gudoi. Nah, ya, malaikat menyerupai orang tidak punya atau menyerupai orang yang jelek. Ya apa? Sampai di mana dia imannya? Ayo. Banyak cerita seperti itu. Ya. Yang jelas kita, ya kalau melihat kiranya tidak benar ya kita harus menasihati gitu saja. Kalau tidak bisa nasihat ya ingkar saja begitu. Nah, ini jangan sampai kita suudon. Wah apalagi gak selamat. Wah neraka. Astagfirullahaladzim. Saya mau neraka. Sampai anda. Ya Pak ya. Iya surga neraka apa Allah kata Allah. Sama ahli sholah, ahli tahajud, ahli sodako. Solehnya pol, bukan soleh no, soleh. Engkau akhirnya itu bagaimana? Belum tahu sama-sama, kita tidak tahu. Ya, inilah makanya kita terus berjuang, bertawakal dan ikhtiar menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'rid anil jahilin. Kita disuruh berpaling daripada orang-orang yang bodoh atau menjauhi orang yang bodoh atau menjauhi daripada kebodohan. Ya apa? Ya ngaji. Ya, insya Allah orang itu sergap ngaji, sergap jamaah, sergap solawat, sergap zikir, insya Allah mangi betul-betul dipungkasi kelawan husnul khotimah. Itu sudah menjadi konsep kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang dipungkasi akhir hayatnya itu karena kebiasaannya. Maka kita diadakan acara tahlilan, barang ya solawatan, zikiran. Itu sebab nanti ketika dipanggil atau diambil oleh malaikat Israel,
dalam keadaan husnul khotimah, baca tahlil mudah. Ya, di antara fadilah dari para bacaan tahlil itu kita sering baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dibaca. Insya Allah dimudahkan ketika dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa yang luar biasa, mungkin antum sudah hafal, ini jangan ditinggalkan. Doa selamat itu. Ya, ini Allahumma inni as'aluka salamatan fitin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablat maut wa rahmatan idal maut maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ini tadi ya, mudah-mudahan Allah memudahkan ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang-kadang orang kalau sergap tahlilan, atau orang sergap zikiran, atau orang sergap solawatan, masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita ini ditilapno, bahasanya Jawa itu. Apa ditilapno itu? Ditinggal ya. Banyak ceritanya. Ya. Tiba-tiba kadang-kadang orang tua ini minta anaknya, dok atau leh, jokono air dok, dipurutkan air ke dapur. Tiba-tiba balik harus meninggal. Tidak tahu kapan sakarat mautnya itu kapan. Mau meninggal, subhanallah. Karena apa itu tadi? Ya, dimudahkan sekali ya, oleh Allah ketika dicabut nyawanya. Ya. Atau mungkin ditinggal karena mengambilkan sesuatu, atau ditinggal sebentar pamitan, Bu, kalau tak temeri kok sekedap ya rono, balik wis gak ono. Banyak ceritanya. Bahkan ditunggu oleh keluarganya. Saudara-saudara semua nunggu, koyok-koyok tahu orang ini kalau mau meninggal, dibisiki kayak Allah Subhanahu wa taala sampai ngumpulkan keluarganya semua. Celukun dulur-dulur kabeh. Dinasihati, subhanallah. Ketika ajal dijemput, gak tahu semua. Ya, mungkin lagi terlena, lagi ngomong yang lain, tiba-tiba loh, terus meninggal, subhanallah. Ayo coba, berapa banyak cerita seperti itu. Ya, ini jadi kematian tidak tahu semuanya. Ya. Yang jelas mudah-mudahan kita juga adil. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Makanya mudah-mudahan juga kita selamatkan daripada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'afan idal hisab. Mudah-mudahan di waktu dihisab dimudahkan, diampuni Allah, dan semuanya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Khudil afwa wa amur bil urfi wa 'arid 'anil jahilin. Kemudian yang nomor 2 hadis Nabi dawuh. Tadi Qur'annya, sekarang hadisnya. Ini hadis yang pertama kali disampaikan Rasulullah. Jadi hadis yang pertama kali. Antum sudah tahu definisi hadis kan? Qaulin au fi'lin au takrin, ya kan? Nah, ini ucapan Rasul, perbuatan Rasul, dan ketentuan dari Rasul. Nah, ini ya. Ini namanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ketika di Madinah, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ketika di Madinah, singkat saja, orang dikumpulkan semuanya di masjid yang baru dibikin. Nah, setelah orang semua dikumpulkan, karena belum ada istilah, belum ada tradisi, lek kumpul-kumpul salaman dhisik, kenalan dhisik, ya, sapa menyapa belum ada Mas Jan. Pokok kumpul ngono aja. Ya. Masih awam betul. Kanjeng Nabi pertama kali ketemu dengan jamaah di Madinah. Subhanallah. Setelah orang-orang semua kumpul, lho kok wong kok padha meneng kabeh. Kan sing salaman nih. Ya, kan sing rangkulan nih. Ya, akhirnya Nabi dawuh, ya ayuhan nas, ini hadisnya. Ini pertama kali hadis ini. Ya ayuhan nas, afsyus salam, wat'imu ta'am, wasilu arham, wasallu wan nasuniyam, tadkhulu jannata bisalam. Nah, ini ya, ini jadi Kanjeng Nabi pertama kali melihat orang-orang kok ngene kabeh, gak ono sing nyopo, gak ono sing salaman. Akhirnya Kanjeng Nabi tahu, afsus ya ayuhan nas, afsus. Wong-wong, afsus salam, tebarkan salam. Makanya kalau kita ketemu orang di mana saja, ya, selama orang itu jelas orang muslimnya, jangan lupa uluk salam, dan kalau bisa jabatan tangan. Nah, sementara ini kita digoda oleh situasi yang sampai tidak boleh salaman, tidak boleh jabatan tangan. Ya enggak masalah, no problem, enggak apa-apa. Ya, tapi artinya insya Allah bersalaman. Ya Pak ya. Ya, mungkin sampean tahu semuanya ya, ceritanya dengan ini apa memang bikinan apa memang ya, pokoknya sejelas kita kaum muslimin
digoda, jamaah harus jaraknya jauh, jaraknya 1 meter, bahkan 1 meter 10 cm. Masya Allah, jangan dimeteri, khawatir kesetrum. Ya. Iya. Sampai saking takutnya loh 1 meter 10 cm. Bahkan ke belakangnya pun juga harus jauh. Ayo. Kalau saya melihat di jamek itu luar biasa. Ya 1 meter, tidak sampai mungkin malahan. Saya lihat sendiri kok di jamek. Ke belakangnya lurus, antara depan dan belakang lurus. Loh. Samping juga lurus, ke belakang lurus. Tapi ada satu masjid enggak, disiksak. Enggak disiksak. Ya. Depan sini, belakang harus samping sini. Jadi silang-silang ini. Karena alasannya apa? Kenapa kok jambal siksa ini, Pak? Lho kira sing mburi nyemprot, sing mburi wahing. Lah nyemprot sing ngarep, masyaallah. Saking wedine. Sama niki ndek jero masjid. Ndek omahe Gusti Allah. Nggene rahmat Gusti Allah kate salat. Gak mungkin itu sampai terjadi. Sudah diumumkan kok, sing watuk-watuk, sing wahing-wahing, sing sakit-sakit, gak oleh masuk masjid kan, sudah diumumkan. Saking hati-hati ini, ya hati-hati, tapi ojo kena menen, ngono lho. Iya Pak ya, iya. Subhanallah, ono mana sing sembrono, ya gak oleh men. Ono sih kan, jamaah kita yang sembrono, wis gak peduli. Kita takutnya kepada Allah. Oke, masih. Jadi gak ono jarak wis rapet. Kita di hadapan Allah, kita dalam rahmati Allah, betul-betul memegang ya ketakwaannya kepada Allah. Ya tak boleh seperti itulah. Kita juga taat kepada Allah, ya taat kepada Rasul, juga taat kepada ulil amri. Ya, aturan seperti ya kita harus ikuti. Cuma ojo kena menen. Ya, pemerintah punya aturan yang bagus, ya kita ikuti selama tidak melanggar atau selama tidak bertentangan dengan syariat agamis ya oleh, medis ya oleh kan lho. Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis qudsi ya, rawahu Muslim ya. Sabaqat rahmati ghadabi. Nah, coba kurang apa kanjeng Nabi dawuh ya. Rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi Gusti Allah nurunkan rahmat ya nurunkan murka, azab. Sing diazab wong sing ya iku malu, naudzubillah. Sing gak pernah takbir, gak pernah sholat, gak dalam masjid, iku ukurannya. Lah sini masjid insyaallah aman. Berapa banyak sih jenengan mirengaken dawuh Kanjeng Nabi tentang pertemuan atau perkumpulan di masjid? Ayo. Tadi Kanjeng Nabi dahulu hadis qudsi itu Gusti Allah langsung Kanjeng Nabi. Ya Muhammad loh, langsung gak pakai malaikat Jibril. Waktu istimewa sekali. Sabaqat rahmati ghadabi. Ya, ini rahmatku mengalahkan murkaku. Gak mungkin sama di omai Gusti Allah lagi sholat. Ya, insya Allah gak mungkin terjadi diadab atau dimurkai Allah. Itu wong sing gak nama masjid itu loh mungkin. Sing gak pernah bersuci itu loh mungkin. Ya. Kita sudah bersuci sabunan, mandi. Ya, sik disemprot barang. Sik ditembaki barang. Ya saya. Ya, Masya Allah. Ya toh, sik dikei jarak. Lho sik wedi kok cek nemene. Ya Pak ya. Aturan Allah sudah kita ikuti, aturan ulil amri pemerintah ya wis sik wedi subhanallah. Ayolah kita jangan keterlaluan, hanya kepada Allah Subhanahu. Kalau kita sudah ikhtiar tawakal kepada Allah, insyaallah amin. Hadis Nabi dawuh, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah." Ini pertemuan di dalam masjid ini. Lah pertemuan itu diisi apa? Coba. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa darusna bainahum illa nazalat alimus sakinah wa ghasyat rahmah wa hafat malaikah wa dzakarumullahu fi man indah. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Tadi hadis qudsi, ini hadis nabawi. Ya. Istima pertemuan kumpulan di jero masjid fi baitin min buyutillah. Dikai jamaah salat, dikai sholawat, dikai ngaji. Ya darusna bainahum. Gusti Allah menurunkan 4 perkara. 1, nazalat alimus sakinah, dikai ketenangan nabi Allah. Tenang, ojo khawatir, aman. Makanya ngaji itu nomor 1. Ngaji. Iya. Nazalat alimus sakinah. Saman masuk masjid, sholat, ibadah, ngaji, aman insyaallah. Amin Allahumma amin. Iya. Nomor 1. Nomor 2, wa ghasyat rahmah, digerojok, ditumpahi ambek rahmat Gusti Allah. Rahmat ditumpahno ning jero masjid. Aman apa enggak aman? Aman insyaallah.
Kok umum terjadi di cara masjid gak aman? Innalillahi wa inna ilaihi. Insyaallah husnul khotimah. Tapi nggak pernah terjadi seperti insya Allah nggak pernah terjadi kecuali ada wabah, ada balak yang umum namanya bal'um, al balak yaum. Ketika ada banjir. Tapi ternyata saya buktikan. Ayo di Aceh waktu tsunami kok tahun 2004 ya kira-kira itu. Ayo banjir segitu besarnya. Masjid Baitur Rahman sing gede di pinggir pantai aman. Ayo, ukurannya hanyut itu berapa ribu rumah habis. Masjid Gusti Allah, omai Gusti Allah, Baitur Rahman, aman. Ayo, bahkan banyak orang berlindung di dalamnya. Ayo, zaman terus dewi di Baitur di Aceh, sudah di-share di mana-mana itu, tahu semua dunia. Ayo di Donggala, di Palu. Ayo waktu ono gara-gara LGBT. Apa LGBT itu? Perbuatan yang tidak diridhai Allah, lesbi, gay dan seterusnya. Ya apa ya? Akhirnya Gusti Allah nurunnya LGBT. Apa LGBT ini? Longsor, gempa, banjir, tsunami. Ayo, gara-gara sama LGBT dituruni LGBT Allah. Banjir buandang luar biasa di Donggala, Palu itu dan seterusnya di sekitarnya. Tapi banyak masjid selamat. Ayo. Ayo coba, berapa masjid yang selamat? Masjidnya selamat, omai pada rubuh. Buktikan mana? Di Jawa Barat, sing ono konser apa iku winginane yo. Banten ayo. Pundi? Anyer nggih, Jawa Barat, Banten daerah mriko. Ayo coba. Orang di dalam masjid kaget loh. Iki ono banjir liwat ning ngarep masjid iki. Subhanallah. Ayo ya. Insya Allah lah kalau kita punya iman yang kuat, aman insya Allah. Amin Allahumma. Nah, sementara ini kita digoda dengan keimanan kita. Makanya imannya kembang kempis. Al-iman yazid wa yangkus. Lah iman yazid yo kuat di mana saja kita tetap iman. Ngeten iki. Nang pasar yo punya iman, nang kantor punya iman, di mana saja punya iman, aman. Tapi lek gak punya iman, hanya mek salat tok ya imannya berkurang. Tadi itu. Di jero masjidnya sih lemah. ya, kita sudah jelas dawuh Kanjeng Nabi. Ya, kita sudah banyak kalah ya dengan situasi ini. Ya, terutama di Ka'bah, Masjidil Haram yang biasa dipakai oleh orang ibadah dunia sedunia atau umroh atau haji, ternyata saat ini ditutup ya gara-gara wabah ini. Ya demi keselamatan bersama. Mbak masalah, insya Allah nggak sementahun nih, hanya sementara. Sampai jamaah haji sekarang ditunda tahun depan untuk berangkat haji karena ya seperti ini wabahnya mungkin masih dikhawatirkan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Sementing ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Nggak iso haji lagi tahun depan insya Allah. Nggak iso umroh lagi, ya tahun depan insya Allah atau bulan depan umroh. Nggak bisa ke masjid, nggak apa-apa, di rumah bisa. Jadi untuk orang yang beriman yang kuat, tidak ada pengaruh semuanya itu. Di mobil ya iso beribadah kok. Sama nggak iso wiritan di masjid, ya di mobil, ya di omah, ya di kantor, di pasar, di mana aja. Muluti umi-umi ambek maca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sama saja. Ya. Nah, sampai musibah lagi, sampai Jumatan sudah kena rek. Masjid ditutup kali Jumatan. Allahu Akbar. Ya inilah, ya barangkali itulah diantaranya yang perlu kita kuatkan iman kita. Tadi Kanjeng Nabi dawuh, yaitu dalam masjid, bahkan di luar masjid. Ya. Yang dalam masjid, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa darusana bainahum illa nazalat alim sakinah. Satu, diberi ketenangan oleh Allah, keamanan, kenyamanan. Nomor dua, wa ghasyat rahmah, ditumpahi rahmat, disiram rahmat Allah, disayang oleh Allah, insya Allah aman. Amin, Allahumma amin. Yang nomor tiga, wa hafat malaika, dijogo malaikat, gak dijogo karo keamanan, malaikat sing jogo, masya Allah. Ya. Yang nomor empat, wa dzakarakallahu wa dzakarumullahu fi man indah. Insya Allah kita juga semuanya dengan situasi ini ibadah kita semua diterima oleh Allah SWT. Itu yang di dalam masjid. Yang di luar masjid sudah kalah sudah. Termasuk Masjidil Haram semuanya, termasuk jamaah kita dari Sabang sampai Merauke, sing tahlilan perai kabeh di kampung. Ya sih, ini ibadah tahlilan nggih. Perai kan? Gak apa-apa. Gak usah tahlilan jamaah, tahlilan pribadi di omah kan iso tahlilan. Ini sudah lemah kita. Mudah-mudahan aja wabah ini dan diangkat oleh Allah SWT sehingga kita bisa istiqomah kembali. Amin Allahumma amin. Hadirin
yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya momen yang sangat penting di saat ini, di samping kita berhari raya juga di dengan situasi yang kurang nyaman ya. Sampai saya sendiri aja belum ke rumahnya Ustadz Ato ini juga belum. Padahal itu hanya alasan saja, seliwat setiap hari tapi ya kita ya terus terang lemah ini Mas ya ini ya, dilemahkan dengan itu akhirnya berkurang, yang anjang sana berkurang ya, tapi kita masih bisa ketemu juga alhamdulillah, masih bisa dengan teleponnya, dengan mungkin dengan WhatsApp-nya, dengan apa sajalah bisa kita lakukan. Yang penting kita tetap hati kita sambung, al muslimu akhul muslim utamanya, insya Allah kita selamat dunia selamat akhirat, amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup ya, ini sedikit ya di antara marwiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh seorang ulama yang luar biasa, yaitu alamatus sa'adah arba'atun ya, alamatus sa'adah arba'atun, tanda nih kebahagiaan itu ada 4 di sini ya. Nomor 1, apa itu tandanya kebahagiaan ini? 1, zikru dzunub al-madiyah. Jadi kita hendaknya harus mengingat kesalahan-kesalahan sudah lampau. Jadi dari kekhilafan kesalahan yang sudah lampau harus diingat terus supaya kita bertobat. Nah, apabila kita lupakan, dianggap dia sudah soleh, wis bener. Tapi lagi kita masih ingat, aku biyen tahun ini bersalah, apalagi kecil, nomor kali pol, ketemu kancane metak, ketemu gepuk, ya ini dieling-eling, ya. Jadi riwayat hidup kita masih kecil yang nakal-nakal, biar ini dieling-eling aja, sehingga kita bisa istighfar sekarang. Masih belum ada, tidak ada tidak ada hentinya kita untuk berzikir kepada Allah, bertobat kepada Allah. Kapan saja masih bisa, selama kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kesalahan-kesalahan sudah lampau. Lampau itu terserah lampu kemarin apa lampu yang sudah dulu ya, terus diingat sekarang agar kita terus beristighfar, sholat taubat dan seterusnya, memperbanyak amal-amal solehnya, nah, sehingga semua dosa kita kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, wanis yanul hasanat al-madiyah. Yang nomor 2, melupakan kebaikan. Tadi kesalahan harus diingat, tapi kebaikan dilupakan. Mungkin kemarin sampean bersedekah lalekno wis. Nah, biar sekarang sedekah lagi. Nah, ya. Kemarin mungkin beramal yang soleh, lalikan sudah, biar kita sekarang beramal yang soleh dan seterusnya. Jadi kalau kesalahan harus diingat-ingat, kalau kebaikan dilupakan. Ya sama dengan ini, kalau kita punya hutang, ojo sampai lali. Nah, tapi sedekah lalekno, biar sekarang sedekah lagi. Kemarin sudah sedekah lali wis, diingat, jangan diingat-ingat, biar sekarang sedekah lagi. Kemarin berbuat baik, sekarang berbuat baik lagi. Lah begitu juga kalau hutang. Masih hutang wis buyen ya dieling-eling. Aku punya hutang enggak ya? Nah, tidak sampai lali itu. Nah, ini di antaranya. Terus kemudian yang nomor 2. Ya, jadi yang pertama tadi mengingat-ingat kesalahan yang kemarin agar kita bertobat terus. Yang nomor 2, melupakan kebaikan agar kita terus berbuat baik. Kemudian yang nomor 3, wa nadharu ilaman faqo fiddin. Kita melihat, ya, memperhatikan kebaikan orang di samping kita yang lebih baik daripada kita. Mungkin kita melihat para masyayikh kita, para orang-orang soleh kita, ya, masya Allah orang ini masya Allah ibadahnya luar biasa, sedekahnya masya Allah, ilmunya masya Allah. Nah ini lihat itu kata niki. Tapi yang nomor 2 sebaliknya, wa nadru ila man tunahu fid dunya. Nah, jadi zaman perlihatkan orang yang urusan dunia di bawah sampean. Lihatlah, jadi kalau kepada kebaikan, kesolehan, melihat orang ke atas, katakan melihat akhirat itu ke atas, masya Allah ini orang ini bagus, soleh, luar biasa. Kita lihat, mudah-mudahan saya seperti dia. Amin Allahumma amin. Tapi sebaliknya tadi itu, wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya. Kita melihat, merhatikan kepada urusan dunia. Ojo didelok mendhuwur, delokan isor. Alhamdulillah saya sekarang dalam keadaan sehat. Di kono lho akeh wong sakit. Ya Pak ya. Alhamdulillah kita bisa makan, bisa minum, bisa sarapan pagi insyaallah ya, bisa hidup dengan nyaman dengan keluarga. Iku lho seakan omah gak duwe.
Sing dimakan hari ini belum punya. Wis ngono sik sakit, ya Allah. Paham tuh? Jadi kalau lihat urusan dunia, lihat ke bawah. Biar kita ndak jadi orang sombong nanti. Alhamdulillah saya masih bisa menaiki sepeda motor, ya, masih bisa menaiki mobil, masih bisa makan dan minum, kulkas kita masih penuh. Di sana jangankan kulkas, seturume lo gak duwe. Soalnya bukan di oma. Ini lihat yang itu loh. Kadang kita tuh berlebihan makan enak-enak lo gak kelas, gak makan. Delon di bawah sana lo banyak orang gak makan. Apalagi suasana seperti ini, bukan hanya lapar, kelaparan. Sama terungokno dulur sama di Jakarta itu. Ya Allah, wong lapar itu keleleran. Banyak orang ndak dapat penghasilan, ndak dapat pekerjaan, sing kerja di PHK. Banyak itu sampai gak iso zakat. Sampai poso itu gak kuat karena gak punya gaya sahur gak ono. Ya Allah. Ya ceritanya orang Jakarta. Jadi bukan hanya lapar, kelaparan. Lihat orang-orang itu. Sehingga kita tidak akan berlebihan, ya Allah. Barangkali bagi orang yang memiliki kelebihan akan bisa disampaikan ke sana. Insya Allah mereka semua juga menikmati utamanya di hari raya Idul Fitri ini sehingga kita menjadi hari yang betul-betul fitrah, kembali kepada fitrah Idul Fitri. Ya mudah-mudahan sekali lagi semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dari awal sampai akhir menjadi amal yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berkatnya setelah hari raya Idul Fitri ini kita tetap kuat, semangat dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat laisal id liman labisal jadid walakin al id liman taatuhu tazid. Sekarang bagaimana kondisinya? Tetap ibadah, tetap sholat, tetap sedekah, tetap jadi wong soleh, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itulah barangkali yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan menjadikan ilmu yang manfaat, maslahat ya untuk kita semuanya dan terutama kita sendiri. Insya Allah oleh Allah selalu dibuka hati kita dari hati yang soleh, hati yang bersih daripada noda dan dosa. Amin Allahumma amin. Sehingga berkatnya mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur yang barokah fi taatillah, ditambah rezekinya banyak halal barokah, tetap sehat walafiat jasadiyah badaniyah, dan insya Allah keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang penuh dengan bahagia, mawaddah, warahmah, wasakinah ila yaumil qiyamah. Dan yang sakit-sakit mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beliau-beliau akan menjadi istiqomah dalam ibadahnya, dan juga yang belum menunaikan ibadah haji dan umrohnya insya Allah entah bulan depan, entah tahun depan, insya Allah dipanggil Allah itu termasuk menghadiri Mekah dan Madinah, melaksanakan ibadah umroh atau hajinya, insya Allah semuanya selamat bi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam bi sirri asril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.